Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu pertanyaan dari teman kita, saudara kita, yaitu adalah pertanyaannya itu adalah temperatur coolant atau temperatur engine bang. Nah, jadi kita akan kulik pada video ini sedetail-detail mungkin, dan apabila ada yang kurang paham silahkan dipertanyakan. Jika ada kritik maupun saran tinggalkan juga di kolom komentar. Oke. Temperatur coolant atau temperatur engine itu berada pada panel seperti ini. Logonya seperti ini. Ini adalah logo temperatur water coolant. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan H? H tersebut berarti hot. Kalau C yang berarti yaitu adalah cool. Jadi kalau nya cool artinya dingin, H artinya adalah hot. Nah, yang namanya ini produk luar negeri ya menggunakan bahasa Inggris. Kalau misal ini produk Indonesia, ada kemungkinan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, jadi unit yang saya kendarai ini sudah running selama 7 jam tanpa dihentikan, tanpa dimatikan. Nah, berada di tengah-tengah. Jadi antara H dan C, antara panas dan dingin. Artinya yaitu adalah stabil. Nah, biasanya kalau armada maupun unit ini stabil, mereka berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, antara panas dan dingin. Jadi kalau misal jarum tersebut menunjuk ke C atau di bawah, arti menandakan unit Anda sedang dalam keadaan dingin maupun tidak dirunningkan atau tidak dihidupkan. Nah, kalau misal jarum tersebut sudah berada di sini, ada kemungkinan keausan pada engine. Bisa jadi seperti olinya kurang berkualitas, kotor maupun sudah minta diganti, atau maupun oli tersebut ada berembes maupun kurang. Nah, bisa jadi juga pada penyebabnya kalau indikator tersebut naik ke H, berakibatnya itu bisa jadi kipas radiator tidak berputar, panbel pada radiator tidak berfungsi maupun putus. Nah, itu biasanya temuan yang saya temukan itu seperti itu. Bisa jadi juga air radiatornya kurang maupun kotor. Jadi bisa kebanyakan para driver yang menggunakan air radiator dari sungai yang tidak disaring lalu dimasukkan di unitnya. Nah, itu berakibat kekotoran pada air radiatornya. Jadi berakibat ada penyumbatan sehingga tidak maksimal untuk di sistem pendinginan pada mesin. Nah, jadi dia akan naik seperti ini, naik terus ke atas. Nah, jadi buat rekan-rekan itu kalau sudah jarum tersebut naik ke atas dan terus menaik, itu jangan panik. Yang pertama kita lakukan yaitu adalah kita harus menepikan unitnya terlebih dahulu. Jadi kita tepikan unit ke pinggir, lalu kita nyalakan lampu hazard seperti ini, yaitu lampu tanda bahaya. Nah, biar orang lain tahu bahwa kita dalam keadaan darurat. Oke. Nah, terus kalau sudah kita ke pinggir dan kita mengamankan unit kita segera periksa. Maksud saya sebelum kita periksa, yaitu kita tunggu dulu jarum tersebut. Jika jarum tersebut masih tetap naik, tidak menurun, bisa jadi kita perlu mematikan engine. Tapi apabila temperatur tersebut akan turun setelah kita runningkan, berarti unit masih layak untuk digunakan atau maupun dijalankan maupun hidupkan. Nah, jadi langkah awal yang pertama ketika temperaturnya naik, kita tepikan dulu unitnya. Kita runningkan dulu engine-nya selama 5-8 menit. Apabila jarum tersebut tidak turun, maka segera dimatikan engine-nya. Nah, setelah dimatikan engine-nya, segera buka kap pada mobil. Segera periksa, mungkin air radiatornya kurang atau kotor. Nah, tapi untuk rekan-rekan semuanya, untuk teman-teman, mohon untuk jangan langsung membuka tutupan pada radiator, pada jerigen atau tabung air radiator. Itu akan berakibat namanya luka bakar pada kita. Nah, itu pasti dia akan mendidih. Nah, jadi
saya sarankan untuk didiamkan dulu mesinnya unitnya sekitar 1,5 atau 1 jam. Saya rasa mungkin begitu, atau mau lebih aman lagi 2 sampai 3 jam mungkin ya. Nah, sambil ngopi-ngopi kan di pinggir jalan kan bisa. Nah, setelah itu kalau misalkan kita pengen mencoba mengecek yang lain, kita bisa cek aja seperti namanya saringan filter kolan atau filter radiator bisa kemungkinan bocor atau kotor. Nah, itu juga mengakibatkan penyumbatan. Bisa jadi juga selang pada radiator, yang jalur khusus pada radiator itu ada kemungkinan juga kebocoran maupun lepas. Nah, kalau misalkan teman sekalian tidak bisa mengantisipasi maupun mengevakuasi unit teman sendiri, jadi ada kemungkinan teman, saudara maupun rekan itu diparkirkan aja dulu unitnya di tempat yang aman, terus didiamkan. Ya, segera cari bantuan lah dengan yang lain. Oke. Jadi cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga ini menjadi video yang bermanfaat.